Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Guys, kita akan menentukan sebuah fungsi jika diketahui bahwa fungsi komposisinya sudah ada dan suatu fungsi yang lainnya sudah ada. Nah, ada dua permasalahan yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah fungsi yang sudah ada adalah di fungsi yang bagian depannya, sedangkan fungsi belakangnya belum ada. Itu yang pertama. Fungsi yang kedua adalah fungsi yang depannya belum ada, tetapi fungsi yang belakangnya yang sudah ada. Nah, sebagai contoh seperti ini. Jika f(x) sama dengan 4x ditambah 2 dan f bundaran g, x sama dengan 12x dikurang 2, maka tentukan gx. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa fungsi yang di depan, f(x) ini kan di depan. Ini sudah ada. Oke, sudah ada. Sedangkan gx itu yang di belakang. Ini yang belum ada. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kita akan coba selesaikan ya. Yang pertama, dari soal diketahui bahwa f bundaran g, x itu adalah di sini 12x dikurang 2. Dan kita bisa lihat bahwa f bundaran gx itu bisa saya tulis menjadi f gx. Artinya nanti variabel x di fungsi f itu kita ganti dengan gx. Berarti karena fx-nya adalah 4x ditambah 2, maka di sini menjadi 4 dikali gx, ya kan? Ditambah 2 sama dengan 12x dikurang 2. Berarti 4 dikali gx sama dengan 12x dikurang 2 dikurang 2. Di 4 dikali gx sama dengan 12x dikurang 4. Maka, kalau begitu gx sama dengan 12x dikurang 4 dibagi 4. Jadi, fungsi gx yang dimaksud adalah 3x dikurang 1. Jika fx sama dengan akar x ditambah 1 dan f bundaran g, x sama dengan 2 kali akar x dikurang 1, maka nilai dari g 3x dikurang 2 adalah, nah, untuk kasus yang seperti ini, langkah pertama kita harus tentukan dulu gx-nya. Dan kebetulan gx-nya lah yang di belakang yang kita cari sama dengan contoh yang pertama tadi. Berarti f bundaran g, saya tulis menjadi f gx. Ya, f gx itu sama dengan soalnya 2 dikali akar x dikurang 1. Berarti variabel x di fungsi fx kita ganti dengan gx, karena fx-nya adalah akar dari x ditambah 1, berarti akar dari gx ditambah 1 sama dengan 2 kali akar x dikurang 1. Nah, karena yang mau kita cari adalah gx dan gx-nya masih terperangkap di sini, boleh dikatakan di dalam tanda akar, berarti tanda akar ini harus kita hilangkan. Berarti untuk menghilangkan tanda akar di sini adalah kedua ruas kita kuadratkan. Berarti ketika akar dikuadratkan itu kan akarnya menjadi hilang, maka persamaan yang depan menjadi gx ditambah 1 sama dengan, ingat, dikuadratkan. Berarti ini juga dikuadratkan. Berarti 2 kuadrat dikali akarnya yang sini pasti hilang, x dikurang 1. Berarti gx ditambah 1 sama dengan 4x dikurang 4, ya kan? Berarti gx sama dengan 4x dikurang 4 dikurang 1. Berarti gx sama dengan 4x dikurang 5. Tapi ingat, di sini baru ketemu gx, padahal pertanyaannya adalah g 3x dikurang 2. Berarti variabel x-nya kita ganti dengan 3x dikurang 2. 4x berarti 4 dikali 3x dikurang 2, sesuai dengan berarti dikurang 5, sesuai dengan di soalnya, 12x dikurang 8 dikurang 5. Berarti nilai dari G 3x dikurang 2 adalah 12x dikurang 13.
Jika Gx sama dengan X ditambah 1 dan F bundaran G, X sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 1, maka tentukan Fx. Nah, dari bentuk ini kita bisa tahu bahwa yang F bundaran G-nya ini sudah diketahui. Nah, kita lihat posisinya dulu. Gx yang sudah diketahui letaknya di belakang. Dan dia sudah diketahui. Sementara Fx letaknya di depan. Dan dia belum diketahui. Ini adalah kasus yang kedua. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita gunakan seperti ini lagi. F bundaran G, X sama dengan di soal X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Berarti Fgx, oke, biar lebih paham lagi kan, X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. F Gx-nya adalah X ditambah 1 sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Nah, X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 itu adalah Fx ditambah 1 ya, yang ini. Padahal yang ditanya adalah Fx-nya saja. Untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini, maka yang X ditambah 1 di sini kita akan misalkan ke dalam sebuah variabel lain, misalkan variabel A. Berarti kita akan mengubahnya ke dalam bentuk X sama dengan, berarti menjadi X sama dengan A dikurang 1. Ini mirip dengan fungsi inverse sebenarnya. Nah, Fx ditambah 1 berarti sama dengan Fa dong. Berarti artinya kita mengubah ke dalam bentuk variabel A. Berarti X kuadratnya kita ganti menjadi A dikurang 1 kuadrat, ya kan? Ditambah karena kita mengubahnya ke dalam bentuk variabel A atau fungsi A. Ini berarti 3X, berarti 3 kali A dikurang 1 ditambah 1. Berarti menjadi A kuadrat ketika dijabarkan dikurang 2A ditambah 1 ditambah 3A dikurang 3 ditambah 1. Berarti A kuadrat ditambah A, karena negatif 2A ditambah 3A dikurang 1. Ini adalah Fa. Pertanyaannya apa? Fx. Ya sudah. Langkah selanjutnya, variabel A-nya kita ganti dengan X. Berarti menjadi X kuadrat ditambah X dikurang 1. Ini adalah fungsi Fx-nya. Contoh selanjutnya guys, tentukanlah Gn ditambah 3 jika Fn sama dengan 2n ditambah 5 dan G bundaran Fn sama dengan 4n dikurang 8n. Dari sini yang sudah diketahui adalah G bundaran Fn-nya ini sudah diketahui. Selanjutnya yang sudah diketahui lagi adalah Fn. Ya kan, ini Fn sudah diketahui dan kita lihat Fn letaknya di belakang. Dia sudah diketahui, berarti Gn-nya letaknya di depan, nih di depan, belum diketahui. Pertanyaannya adalah Gn ditambah 3. Langkah pertama tetap kita harus mencari fungsi Gn-nya. G bundaran Fn bisa kita nyatakan menjadi Gfn. Ya kan? Seperti ini sama dengan, sesuai dengan soal, berarti 4n kuadrat dikurang 8n. Berarti G, Fn-nya adalah 2n ditambah 5 sama dengan 4n kuadrat dikurang 8n. Ingat di sini bahwa 4n kuadrat dikurang 8n adalah fungsi G dalam 2n ditambah 5. Padahal pertanyaannya adalah Gn. Oke, kita pakai pemisalan di sini. Misal, 2n ditambah 5 sama dengan variabel B, sembarang variabel. Kita ubah ke dalam bentuk n sama dengan 2n sama dengan B dikurang 5. Berarti n sama dengan B dikurang 5 per 2. Nah, sekarang fungsi G 2n ditambah 5, yang 2n tambah 5 kita nyatakan dalam bentuk B. Di fungsi G, B, berarti sekarang variabelnya harus berbentuk B.
Berarti yang N kita ubah ke dalam bentuk B dikurang 5 per 2. 4N kuadrat jadi 4 dikali B dikurang 5 per 2 dikuadratkan dikurang 8 dikali B dikurang 5 per 2. Oke, kita lanjutkan, kita jabarkan. 4 dikali B dikurang 5 dikuadratkan, depan dikuadratkan dari B kuadrat. Depan berarti B kali negatif 5, negatif 5B dikali 2, berarti negatif 10B. Belakang dikuadratkan berarti positif 25 per penyebutnya dikuadrat juga 4. Ya, ingat baik-baik ketika B dikurang 5 dikuadratkan, jangan hanya depan dikuadratin, belakang dikuadratin. Ingat ada tengahnya juga di sini. Yang bagian belakang itu ada yang bisa kita sederhanakan. 8 sama 2 bisa kita sederhanakan dapat 1, dapat 4. Ya kan? Nah, berarti negatif 4 kali B, negatif 4B. Negatif 4 kali negatif 5, positif 20. Terus, yang sebelah sini juga bisa kita sederhanakan nih. Dapat 1, ya. Jangan terburu-buru mencoret yang tadi. Berarti kita dapatkan bahwa GB sama dengan B kuadrat dikurang 10B ditambah 25 dikurang 4B ditambah 20 sama dengan B kuadrat negatif 10B dikurang 4B berarti negatif 14B ditambah 45 di Gn. Fungsinya dalam N kita ubah variabel B-nya. N kuadrat dikurang 14N ditambah 45. Nah, tapi pertanyaannya bukan cuma sekedar Gn-nya saja, tapi kalau kita disuruh mencari Gn sudah selesai di sini. Pertanyaannya adalah di sekarang Gn ditambah 3. Berarti variabel N-nya kita ganti lagi dengan N ditambah 3. N ditambah 3 dikuadratkan dikurang 14 dikali N ditambah 3 ditambah 45. Lanjut, kita kuadratkan N ditambah 3 dikuadratkan. Ingat, jangan cuma depan sama belakang saja yang dikuadratin, tapi N kuadrat depan kali belakang kali atas, berarti N kali 3 kali 2, berarti ditambah 6N, belakang dikuadratin positif 9, dikurang 14N, ingat membuka tanda kurung harus mengalihkan tandanya juga, dikurang 14, negatif 14 dikali 3, di sini berarti negatif 42 ditambah 45. Berarti di sini mendapat N kuadrat 6N dikurang 14N, negatif 8N. Negatif 42 ditambah 45, positif 3. Berarti ini ditambah 9, di positif 12. Jadi, G, N ditambah 3 sama dengan N kuadrat dikurang 8N ditambah 12. Satu contoh lagi, guys. Tentukan F2S dikurang 1 jika GS sama dengan S ditambah 1 dan F bundaran G S ditambah 1 sama dengan S kuadrat ditambah 3S ditambah 2. Nah, bentuk soal ini agak sedikit kompleks. Biasanya yang F bundaran G hanya variabel S saja. Di sini adalah S ditambah 1. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita pasti mencari F bundaran G S-nya dulu. Ini langkah pertama. Nah, langkah selanjutnya, ketika nanti kita sudah ketemu F bundaran G-nya, karena yang ditanya adalah F2S dikurang 1, berarti kita cari dulu nanti Fs-nya. Baru langkah ketiga, kita baru bisa menentukan F2S dikurang 1. Oke, kita coba selesaikan satu per satu langkah-langkahnya. Yang pertama, F bundaran G S ditambah 1 adalah S kuadrat ditambah 3S ditambah 2. Yang mau kita cari adalah GS-nya saja. Berarti di sini kita harus pakai pemisalan. Ya. Misalnya apa ini yang kita misalkan? S tambah 1-nya. Misal S ditambah 1 sama dengan N. Berarti S sama dengan N dikurang 1.
Berarti sekarang kita bisa nyatakan F bundaran G, S ditambah 1 menjadi N, ya kan? Berarti variabel S-nya kita ganti dengan N dikurang 1. N dikurang 1 dikuadratkan ditambah 3S. N dikurang 1 di sini, 3 dikali S-nya kita ganti dengan N kurang 1 ya, ditambah 2. Berarti kita dapatkan di sini N kuadrat dikurang 2N ditambah 1 ditambah 3N dikurang 3 ditambah 2. Kan ini aljabar biasa. N kuadrat negatif 2N ditambah 3N berarti positif N. 1 dikurang 3 negatif 2 ditambah 2 0. Oh, berarti kita dapatkan ini kan masih dalam bentuk N, berarti F bundaran G S, ya kita ganti saja variabel N kuadratnya menjadi S kuadrat ditambah S. Oke, berarti langkah pertama sudah kita dapatkan, yaitu di sini adalah S kuadrat ditambah S. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mau cari Fs-nya, ya kan? Nah, kita mulai. Di sini, F bundaran G, S, itu adalah S kuadrat ditambah S. Berarti, kita lanjutkan saja di sebelah sini ya. Oke. Langkah keduanya, F GS berarti ya, menjadi F bundaran GS, kita berarti FGS. FGS sama dengan S kuadrat ditambah S. Sementara GS-nya apa? S tambah 1, berarti F S ditambah 1 sama dengan S kuadrat ditambah S. Nah, pakai pemisahan lagi di sini ya. Di misal yang ini nih, lagi-lagi S tambah 1 nih. S ditambah 1 sama dengan apa saja sih variabelnya? Variabel N lagi. S sama dengan N dikurang 1. Berarti Fs ditambah 1 menjadi Fn sama dengan N dikurang 1 dikuadratkan ditambah N dikurang 1 karena S kuadrat ditambah S. Berarti ini menjadi N kuadrat dikurang 2N di apa yuk? Betul, tambah 1 ditambah N dikurang 1. Berarti menjadi N kuadrat dikurang N, ya kan? Positif 1 dikurang 1, 0. Berarti kita dapatkan Fs sama dengan kita ganti saja N-nya. Jadi S kuadrat dikurang S. Berarti langkah kedua dapat. Ternyata Fs-nya adalah S kuadrat dikurang S. Baru kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga pertanyaannya adalah F 2S dikurang 1. Berarti variabel S-nya kita ganti jadi 2S dikurang 1 dikuadratkan dikurang. Jangan lupa di sini pakai kurung. 2S dikurang 1 sama dengan 4S kuadrat dikurang 4S ditambah 1 dikurang 2S ditambah 1. Berarti 4S kuadrat negatif 4S dikurang 2S berarti negatif 6S. 1 ditambah 1 positif 2. Berarti kesimpulan yang ketiga nilai F 2S dikurang 1 adalah 4S kuadrat dikurang 6S ditambah 2. Ini adalah hasil terakhirnya.